Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Darmania. Saya di sini diberikan amanah oleh panitia untuk menjadi keynote speaker dalam acara silaturahmi Korwil 4 Pemda Jabar. Di sini saya diberikan amanah untuk menjelaskan ke teman-teman, kita di sini sharing aja tentang pengisian P2KB pada CPD online. Apa sih CPD online itu? CPD online, CPD. Bukan, CPD itu bukan CPD. CPD adalah Continuing Professional Development. Ini merupakan sistem informasi portofolio yang merupakan sistem perangkat lunak, memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan sebagai radiografer dalam bentuk elektronik secara online. Nanti di sini semua kegiatan teman-teman dalam ranah radiologi itu akan direkam dalam SI Sistem Informasi Portofolio CPD Online. Latar belakangnya, CPD online ini dibikin bukan tanpa alasan dan bukan tanpa latar belakang. Segala sesuatu yang dibuat itu pasti ada alasan kenapa harus dibuat. Salah satunya latar belakang dibuatnya sistem informasi dan CPD online ini adalah adanya tuntutan era globalisasi, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi teman-teman sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyediaan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Manfaat CPD online apa sih? Segala sesuatu yang dibuat sudah ada latar belakang, pasti juga ada manfaatnya. Manfaatnya ini untuk kita mempermudah integrasi portofolio CPD yang berada dalam ranah OP, organisasi profesi, dengan sistem informasi registrasi yang berada dalam ranah MTKI agar dapat tercapai percepatan proses penerbitan Serkom dan pemanfaatan sebagai persyaratan permohonan STR ulang atau re-registrasi STR. Yang kedua, meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD oleh semua pemangku kepentingan sesuai tupoksi masing-masing. Pemangku kepentingan seperti kita, dan berapa sih SKP dalam 5 tahun yang harus kita capai, yang harus kita cukupi agar bisa melakukan re-registrasi? 25 kah? 30 ataukah 15? Radiografer dalam 5 tahun teman-teman bekerja itu, rentang 5 tahun itu butuh 25 SKP. Salah satunya yang langsung bisa tercapai karena kita bekerja itu ada 2 hal. Yang pertama, radiografer pelaksana pelayanan atau pendidik seperti saya dan teman-teman yang bekerja dalam rumah sakit ataukah klinik itu memiliki 3 SKP per tahun. Bisa dibuktikan dengan SK, surat keterangan bekerja, dan ditambah lunas iuran anggota. Sedangkan yang kedua, yaitu anggota pari. Anggota pari itu nilainya 0,5 SKP per tahun. Dibuktikan dengan KTA. Cuman teman-teman pasti bilang, saya udah daftar KTA nih, cuman saya nggak punya fisik KTA-nya. Gak apa-apa, teman-teman bisa lihat nomor NIR teman-teman di member Siap Pari. Kalau memang teman-teman belum punya bukti fisik dari KTA itu, teman-teman bisa screenshot dulu aja dari member Siap Pari. Tapi nanti oleh PP akan dikirim ke kita sesuai alamat atau bisa melalui Pemda, wilayah Pemda teman-teman bekerja. Dari 2 poin tadi itu ada perhitungannya. Dalam kondisi normal teman-teman bekerja selama 5 tahun, pelayanan 3 SKP, teman-teman bekerja selama 5 tahun, kita kalikan 3 kali 5, teman-teman sudah mendapatkan 15 SKP. Itu untuk poin yang satu. Untuk poin yang kedua, sebagai anggota, keanggotaan kita di organisasi profesi, 0,5 SKP per tahun dikalikan dengan 5 tahun teman-teman bekerja, itu sudah 2,5 SKP. Dari 2 poin tadi, kalau kita tambahkan, itu sudah 17,5 SKP. Sedangkan di slide sebelumnya
sudah disampaikan bahwa dalam 5 tahun kita butuh 25 SKP. Dari 25 SKP kita kurangi 17,5 SKP saja, maka SKP yang harus kita tembus selama 5 tahun, kekurangan SKP itu hanya 7,5 SKP yang harus kita capai. Dan ini sudah diatur oleh PP Pari nomor 167.1/PP Pari garing 9/2016 dan peraturan yang terbaru itu nomor 076/PP Pari garing 5/2020. Dari pembuatan CPD online ini pasti ada beberapa pihak yang terkait yang memang itu sangat berkesinambungan sekali. Yang pertama, anggota OP. Siapa anggota OP itu? Kita, saya, teman-teman semuanya sebagai radiografer itu merupakan anggota OP. Akan tetapi anggota OP itu akan diakui legalitasnya kalau kita memiliki NIR. Apa itu NIR? NIR itu nomor anggota radiografer. Bagaimana kita mendapatkan NIR? Teman-teman bisa daftar di member Siap Pari. Dari situ teman-teman nanti ada step-stepnya untuk mendapatkan NIR. Poin yang kedua, tim P2KB Pengda Pari ini merupakan tim yang bertugas memverifikasi kegiatan teman-teman selama 5 tahun yang sudah tercatat dalam CPD online. Dan tim P2KB Pengda Pari ini diusulkan oleh ketua pengurus daerah atau ketua Pengda. Kalau kita ketua Pengda Jabar, berarti tim P2KB Pengda kita ini dipilih oleh Pengda Jabar dan ditetapkan oleh ketua umum PP Pari kita. Yang ketiga, komisi P2KB yaitu PP Pari merupakan tim yang bertugas mengevaluasi tugas tim P2KB. Kalau P2KB tadi tugasnya itu memverifikasi kegiatan P2KB anggota, sedangkan komisi P2KB tadi mengevaluasi hasil verifikasi dari tim P2KB sekaligus menerbitkan surat rekomendasi yang nantinya bisa digunakan teman-teman untuk re-registrasi ulang di web KTKI. Dan surat rekomendasi ini, Komisi P2KB yang mengeluarkan ini berasal dari PP Pari Pusat. Dan yang keempat yaitu super admin. Super admin ini nanti yang mengeluarkan hasil rekomendasinya yang menerbitkan di CPD online-nya. Dan yang terakhir yaitu MTKI. Bukan berarti teman-teman sudah mengupload semua berkas teman-teman di CPD online, keluar surat rekomendasi, selesai SR-nya. Belum, itu baru tahap awal untuk nantinya teman-teman login kembali di MTKI. Ini merupakan bagian hubungan kontekstual berbagai aspek dalam sistem informasi CPD. Di situ ada anggota OP seperti saya dan teman-teman. Di situ ada OP cabang itu atau OP wilayah biasanya dari Pengda. Terus ada OP pusat. OP pusat itu PP Pari pusat kita. Ini poin-poin yang tadi sebelumnya ini hanya dibuat bagan. Yang terakhir atau MTKI atau MTKP. Alur pengisian awal. Alur pengisiannya gimana sih cara kita dapat mengisi CPD online? Apa yang harus kita lakukan pertama kali pada saat mengisi CPD online? Yang pertama, teman-teman atau anggota OP dari kita harus membuat akun CPD online dulu. Syaratnya, yang pertama yaitu KTA. Teman-teman wajib memiliki KTA. Barang siapa teman-teman yang tidak punya KTA, salah satunya harus ada nomor NIR-nya, itu tidak bisa login CPD online atau membuat akun CPD. Itu sudah syarat mutlak. CPD online teman-teman harus punya KTA. Yang kedua, teman-teman harus ada email aktif. Karena nanti segala verifikasi akan keluar di email teman-teman dan itu wajib aktif. Yang tahap yang kedua yaitu super admin. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran akun CPD online, nanti akan diverifikasi oleh super admin. Apabila super admin menerima persyaratan teman-teman semua yang sudah teman-teman isi, itu akan mendapatkan verifikasi email. Di situ akan disebutkan password beserta username-nya. Username-nya nanti menggunakan nomor NIR, nomor induk radiografer.
akan tetapi apabila teman-teman ditolak, nanti password atau username tidak akan keluar. Misalnya mungkin kalau nomor KTA-nya salah ataukah karena ada double nomor KTA, itu nanti bisa teman-teman laporkan ke tim P2KB Pemda. Kalau kita berarti Pemda Jabar. Nanti dari teman-teman P2KB akan membantu teman-teman kesulitannya kenapa ditolak oleh super admin kita. Akun CPD Online sudah siap. Kalau teman-teman sudah login, sudah selesai mendapatkan password, berarti teman-teman sudah siap untuk login. Langkah selanjutnya, ini nih memang agak jenuh mungkin teman-teman mendengarkannya ya, tapi semoga teman-teman bisa terpacu karena kita ini memang harus mengikuti prosesnya step by step, satu persatu langkah-langkahnya. Yang pertama, setelah teman-teman login, setelah teman-teman bisa login, lalu teman-teman membuat pengajuan permohonan P2KB. Syaratnya yang pertama harus ada STR. STR-nya STR lama. Nanti karena di situ harus diupload. Dan teman-teman harus ingat, semua berkas yang diupload dengan format JPEG maksimal 200 KB. Tidak boleh lebih dari itu, kalau kurang sangat boleh. Terus syarat yang kedua, setelah teman-teman STR, teman-teman harus ada ijazah. Sama dengan STR, formatnya JPEG maksimal 200 KB. Yang ketiga, pas foto background merah. Sangat dianjurkan dan sangat disyaratkan menggunakan Jaspari. Itu merupakan suatu alma mater kebanggaan OP kita. Selanjutnya, setelah teman-teman membuat pengajuan permohonan P2KB, teman-teman bisa masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pengisian borang kegiatan. Pengisian borang kegiatan, borang itu ada beberapa berkas yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, sertifikat ber-SKP. Sertifikat ber-SKP sesuai SK Pelayanan PP 167.1 tahun 2016. Karena di dalam borang kegiatan ini nanti sertifikat yang ber-SKP itu harus diupload beserta bukti sertifikatnya. Dan perlu diingat kembali, semua berkas diupload dengan format JPEG kurang dari 200 KB atau maksimal 200 KB. Yang ketiga, setelah teman-teman mengupload pengisian borangnya, maka akan diverifikasi oleh tim P2KB. Tim P2KB tadi, kalau bisa teman-teman flashback ke belakang, itu yang dari Pemda, tim P2KB yang dipilih oleh Pemda, dan komisi P2KB dari PP Pusat. Hasil verifikasinya ini, apabila teman-teman sudah tercukupi SKP-nya, syarat-syaratnya semua, maka ini akan dievaluasi oleh komisi P2KB, sehingga akhirnya turunlah surat rekomendasi dari PP Pari. Dan surat rekomendasi yang sudah keluar ini bisa teman-teman gunakan untuk login di web KTKI atau MTKI di perpanjangan STR versi 2.1. Berikut ada beberapa tampilan portofolio CPD online yang mungkin bisa tadi kan kalau penjelasan di awal cuman tertulis. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tampilan real dari portofolio CPD online. Ini adalah login box area. Di sini bagi teman-teman yang belum pernah membuat, jangan bingung. Di sini tadi saya bilang, syarat pembuatan CPD online harus membuat akun. Syarat mutlaknya yang pertama yaitu memiliki KTA. Karena di login box awal aja kita sudah ditampilkan dengan tulisan nomor induk radiografer. Mau tidak mau, teman-teman harus memiliki NIR dan memiliki KTA yang tercatat di PP kita. Kalau pada saat CPD online ini login box, kita klik yang member registration. Teman-teman bisa lihat tanda panah yang warnanya kuning itu. Teman-teman bisa klik. Nah, kalau teman-teman klik, tampilannya akan seperti ini, login box. Di sini ada nama lengkap tanpa gelar. Teman-teman bisa isi nama lengkap tanpa gelar. Yang di titik itu wajib diisi sesuai tanpa gelar. Nomor KTP teman-teman,
tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, jangan sampai salah. Di sini hanya ada 2 jenis kelamin, tidak ada others. Cuma ada female atau male. Terus agama, gelar depan dan gelar belakang. Kalau memang tidak ada gelar depan atau gelar belakang, silahkan dikosongi saja. Ini alamat tinggal teman-teman. Alamat tinggal teman-teman ini alamat sesuai KTP saja, teman-teman bisa isi alamat, kota, kode pos, telepon, mobile telepon, keanggotaan. Keanggotaan kita ini, statusnya keanggotaan kita ini apa? Di situ nanti ada pilihannya. Nomor anggota ini nanti kalau teman-teman sudah login, otomatis nomor anggotanya akan keluar. Anggota daerah mana? Kita ini Pemda mana? Kalau kita saat ini merupakan Pemda Jabar, jadi teman-teman bisa pilih Pemda Jabar. Terus anggota cabang, misalnya teman-teman cabang Cianjur, teman-teman bisa klik di situ cabang Cianjur. Di situ nanti ada pilihan kabupatenkah atau kota. Pendidikan, di sini teman-teman dianjurkan untuk mengisi pendidikan. Universitas, institusi pendidikan radiografers, misalnya seperti saya merupakan lulusan dari Akademi Teknik Radiologi, Radiodiagnostik dan Radioterapi Yayasan Cita Bangsa Yogyakarta, berarti saya isi itu. Dan peminatan, kalau memang teman-teman ada peminatan, misalnya karena teman-teman D4, bisa ditulis peminatannya, tapi kalau hanya D3 tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Mohon diingat, email yang didaftarkan pada akun CBD ini harus benar-benar aktif, karena segala sesuatunya akan ada verifikasi dari sana. Setelah teman-teman isi lengkap, teman-teman bisa klik daftarkan. Nanti ada tampilan seperti ini setelah teman-teman sudah daftarkan. Registration sukses, Persatuan Radiografer Indonesia Pari, Cabang Depok, Agus Budiono. Nanti ini teman-teman sudah berhasil mendaftarkan, tinggal teman-teman menunggu verifikasi yang masuk ke email. Nah, ini tampilan notifikasi atau verifikasi yang ada via email. Di situ tertulis Persatuan Radiografer Indonesia, verifikasi pendaftaran. Teman-teman bisa klik, coba teman-teman buka, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sini verifikasi teman-teman akan keluar. Data Anda telah diverifikasi. Berikut ini adalah account setting Anda dalam web aplikasi Pari. Di situ disebutkan user ID dan password. Kalau boleh teman-teman cermati, user ID yang tertera di situ merupakan nomor NIR teman-teman, nomor induk radiografer. Kenapa? Syarat pembuatan CPD ini tadi wajib memiliki nomor induk radiografer. Dan yang kedua yaitu password. Di situ password yang nanti teman-teman gunakan untuk login pada saat CPD online. Setelah teman-teman mendapatkan password tadi, kita mulai masuklah untuk login sebagai anggota. Nomor induk radiografer ini akan kita masukkan. Sekian nomor yang kita masukkan, misalnya di situ sudah kita tuliskan 3276. Setelah nomor, pastikan nomor induknya sesuai. Setelah itu masukkan password yang tadi ada di email. Setelah passwordnya sesuai, teman-teman bisa login. Klik login. Inilah tampilan utama login anggota. Di situ ada beberapa, di sebelah kanan di situ ada your preferred option. Di situ ada tulisannya account setting, curriculum vitae dan P2KB. Sedangkan bagian atas itu ada tulisan homepage, dashboard, private area, mailbox, help atau logout. Nah, ini kita masuk ke bagian yang sebelah kanan yang ada tiga poin itu, yang your private option, account setting, pengaturan akun anggota. Di situ teman-teman bisa klik account setting. Di situ akan keluar email teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan. Kalau memang teman-teman merasa email saya ini udah nggak aktif, mau saya ganti, itu ada opsi untuk mengganti email. Dan di situ ada informasi pribadi teman-teman, semuanya nanti bisa diisi. Terus ada pengaturan kata sandi. Kalau misalnya teman-teman karena kata sandi yang diberikan oleh super admin itu agak susah dihafalkan,
teman-teman bisa ganti, itu ada di sebelah kiri paling atas, teman-teman bisa ganti kata sandinya sesuai misalnya tanggal lahir 11/08/08, boleh teman-teman ganti, dan jangan lupa untuk disimpan, karena kalau tidak disimpan nomor sandinya tidak akan berubah. Nah, ini di kurikulum vitae, kita tadi sudah account setting, sekarang kita masuk ke poin kurikulum vitae. Di kurikulum vitae ini teman-teman harus mengupload foto sesuai yang tadi saya jelaskan. Fotonya harus background merah, red, merah, dengan disarankan sekali menggunakan jas pari karena itu merupakan alma mater kebanggaan kita. Dan tidak lupa berbentuk JPEG kurang dari 200 atau maksimal 200 KB. Di situ ada data teman-teman bisa isi, bisa pelajari tentang identitas pribadi teman-teman. Poin yang paling penting yang biasanya teman-teman suka lupa karena sudah mengisi sampai jauh, kakak kok P2KB aku nggak diverifikasi, kok P2KB aku nggak selesai-selesai. Ternyata misalnya seperti saya bekerja di Bogor, ternyata KTP saya Jogja, saya ngisinya di sini tidak cermat, saya isi alamat Jogja. Alhasil CPD online kita, P2KB saya itu nyasar ke Jogja, tidak akan diverifikasi oleh P2KB Pengda. Nah, makanya alamat tinggal ini diisi dengan sesuai area wilayah P2KB. Kalau teman-teman bekerja di misalnya Depok, ya teman-teman isi alamat Depok. Selama itu masih Jabodetabek, masih bisa diverifikasi oleh tim P2KB Pengda. Tapi kalau misalnya kerjanya di Depok tapi ternyata rumahnya itu di Lampung, pulang pergi Lampung Depok, terus teman-teman isi Lampung, itu P2KB-nya nggak akan selesai diverifikasi, akan menggantung terus dan akan nyasar di tim P2KB Lampung. Ini tampilan pendidikan. Di sini ada pendidikan yang bisa teman-teman isi sesuai ranah teman-teman. Kalau memang teman-teman hanya D3, bisa diisi nanti klik tambah data. Kalau memang D4, silahkan diisi juga D4. Selanjutnya, tempat kerja utama. Ini tempat kerja. Kita bisa isi, teman-teman. Ini nanti akan diminta upload berkas. Teman-teman bisa menggunakan SK ataukah menggunakan ini yang diupload itu SIP, ini yang diupload berupa SIP karena disebutkan di situ ada nomor SIP yang masih berlaku, itu nanti diupload bukti SIP-nya. Jangan lupa berbentuk JPEG kurang atau sama dengan 200 KB. Ini merupakan informasi keanggotaan. Informasi keanggotaan tadi yang sudah teman-teman isi itu akan terekam di situ. Dari Pengcap mana, Pengda mana, itu akan ada di situ. Kalau memang sudah yakin, bisa di-save semuanya. Di dalam CPD ini PP kita yang sangat kita cintai tidak serta-merta membuat tanpa memberikan suatu arahan. Di sini sudah ada juknis, petunjuk teknisnya, jadi teman-teman sebenarnya bisa mempelajari sendiri. Cuman terkadang kan karena dalam bentuknya tulisan dan tidak bergambar, jadi kita kadang jenuh membacanya dari atas sampai bawah beberapa poin. Kadang teman-teman lebih enak nanya, gimana sih caranya, padahal PP kita yang sangat kita cintai ini udah memberikan juknisnya kita nih, petunjuk teknisnya nih, gimana cara kita login, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin yang krusial nih, poin-poin yang teman-teman harus benar-benar perhatikan, yaitu poin permohonan pengajuan P2KB. Di sini ada tampilan petunjuk teknisnya. Di situ dijelaskan fasilitas permohonan untuk melakukan P2KB ini digunakan sebagai titik sekian. Nah, itu teman-teman bisa klik tambah. Nanti di saat teman-teman menambahkan, di situ diisilah nomor STR teman-teman. Diisi nomor STR teman-teman, itu nanti sudah otomatis tertera. Di situ tanggal, di situ ada tanggal
mulainya, tanggal selesai kegiatan. Di situ teman-teman bisa isi tanggal selesai kegiatannya itu sesuai yang tertera di STR dan dihitung mundur ke belakang 5 tahun. Jangan sampai salah. Kalau sudah yakin, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, kalau teman-teman sudah sukses, berhasil, di situ di paling atas sendiri itu ada notifikasinya. Sukses, data sudah tersimpan. Selanjutnya, setelah teman-teman mengajukan pengajuan P2KB, teman-teman bisa ke tahapan yang selanjutnya, yaitu borang pengisian. Disinilah teman-teman membutuhkan sertifikat yang ber-SKP yang nanti teman-teman upload. Nah, ini teman-teman di situ ada beberapa poin tuh, ada 1 sampai 17. Salah satunya kita ambil contoh pendidikan lanjut sejalur. Kita klik input. Di situ nanti teman-teman harus mengisi untuk mengisi. Sedangkan ini kita akan mengisi pelaksanaan pelayanan radiologi terlebih dahulu. Di sini teman-teman mengisi, teman-teman bekerja di mana sih? Yang tadi saya sebutkan ada 2 SKP yang bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan pekerjaan, yaitu tentang pelayanan radiologi, dan yang kedua keanggotaan. Ini kita akan mengisi tentang pelayanan radiologi kita. Kita bekerja di mana sih? Seperti saya bekerja di Rumah Sakit PMI Bogor. Data bisa saya isi, institusi pelayanan saya isi Rumah Sakit PMI Bogor. Dokumen buktinya itu berupa SK, dan jangan lupa kurang dari atau sama dengan 200 KB berbentuk JPEG. Di situ kita isikan kita bekerja selama 5 tahun. Tapi untuk pengisian borang ini tidak boleh kita isi 5 tahun sekaligus, tapi per tahun. Kita isi misalnya SR saya habis 2020, kita isi mundur ke belakang 2019 dan 2020, dia diisinya per tahun. Lalu kita klik save. Nah, kalau di sini tersimpan per tahun, akan keluar notifikasi seperti tadi, sukses, dan di situ sudah tertera langsung berapa jumlah SKP yang kita dapat dalam 1 tahun itu. Di situ disebutkan ada 3 SKP. Selanjutnya, formulir kegiatan pendidikan lanjutan. Di sini teman-teman yang misalnya memiliki pendidikan yang sejalur, misalnya meneruskan dari D3 melanjutkan ke D4, di sini teman-teman bisa memasukkan, karena ijazah D4 itu dia ada nilai SKP-nya, dan nilai SKP-nya itu lumayan sangat teramat besar. Kalau untuk karena kita selama ini nyari sertifikat agak susah, kalau untuk pendidikan sejalur lanjutan itu nilai SKP-nya lumayan besar. Di sini teman-teman bisa mengisikan nama universitas pendidikannya, misalnya Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Peminatannya teman-teman bisa menuliskan misalnya radio diagnostik D4, di situ ada D4 garis miring S1. Teman-teman bisa mengupload bukti ijazahnya, dan jangan lupa kurang dari 200 KB atau sama dengan 200 KB dan berbentuk JPEG. Nah, di situ teman-teman bisa memasukkan tanggal kegiatannya, mulai kegiatannya berapa, dimulai saat teman-teman mulai kuliah sampai dengan tanggal yang tertera pada ijazah. Nanti jangan lupa diklik simpan. Dan apabila teman-teman sudah berhasil, maka akan tampil seperti notifikasi yang sebelum-sebelumnya, sukses. Data has been saved. Di situ tertera juga jumlah SKP-nya, dan ternyata buat teman-teman yang melanjutkan pendidikan sejalur D4 itu mendapatkan 15 SKP dalam satu ijazah itu. Nah, kalau misalnya teman-teman erroring nih, kenapa erroringnya? Di situ pasti ada notnya, error. Inputnya bermasalah. Di situ pasti ada warna merah di bagian atas, itu dia ada error. Di situ dijelaskan tidak sesuaikah dengan pengajuan P2KB-nya, tidak sesuaikah dengan filenya, ataukah misalnya filenya belum diupload, atau ukuran filenya terlalu besar, atau ternyata sertifikat yang kita upload itu sudah melalui dari batas P2KB kita. Nah, itu akan merah jadinya. Nah, ini halaman input
borang kita. Ini merupakan halaman input borang. Di sini kalau teman-teman aktif di OP, mau dia ranahnya Pengcap atau Pengda, dan itu juga ada poinnya, poin SKP-nya. Di sini teman-teman bisa upload di situ sebagai apa, misalnya ke pengurus PP Pari atau pengurus Pengcap. Di situ nanti ada poin SKP-nya, dan jangan lupa diklik simpan. Di sini merupakan buku log kegiatan teman-teman. Apa yang sudah teman-teman isi di borang kegiatan tadi, itu akan direkam di buku log ini. Nanti teman-teman bisa klik buku log, itu bagian atasnya ada per tahunnya. Teman-teman bisa klik tahunnya, bisa semua kegiatan, atau teman bisa pilih-pilih aja nih. Nah, di situ nanti baru akan kelihatan. Di situ ada jumlah dan jumlah yang disetujui. Nilai SKP yang teman-teman ajukan nanti yang disetujui oleh tim P2KB itu berapa. Nah, teman-teman bisa klik detail, nanti bisa di situ ada keterangannya semuanya. Di sini kalau teman-teman klik detail tadi akan keluar seperti ini. Warnanya masih orange. Orange itu berarti belum diverifikasi oleh tim P2KB Pengda, atau verifikator kalau kita sebutnya. Itu kalau sudah diupload semua, nanti kalau sudah diverifikasi, biasanya di situ ada tanggal pemeriksaan. Di situ tertera tanggal pemeriksaannya berapa, terus pemeriksaannya siapa. Misalnya pemeriksaannya salah satu tim P2KB kita, Mas Rudi atau Mas Anjas, di situ akan tertera namanya biasanya. Nah, kalau misalnya ada yang salah dari uploadan borang teman-teman, di situ biasanya tim P2KB kita memberikan catatan di situ. Misalnya upload bukti ulang terlalu besar, ataukah tanggal tidak sesuai, seharusnya seminar lokal tapi ditulisnya seminar nasional. Nah, situ nanti ada catatannya. Kalau teman-teman bingung, bisa dihapus, upload ulang. Tapi kalau teman-teman mau lebih nyaman lagi, bisa langsung diedit. Di sini pendidikan lanjut sejalur tadi sudah saya jelaskan ya di depan, sama dengan formatnya tinggal diisi dan disimpan aja. Nah, ini dashboard P2KB. Kalau kita ingin melihat P2KB-nya, ini dashboardnya kok ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam. Ini adalah rangkuman P2KB-nya. Di situ ada beberapa yang sudah kita isi tapi belum diverifikasi, atau ada yang sudah diverifikasi oleh tim verifikator. Nah, ini merupakan tampilan rangkuman P2KB. Kalau teman-teman tadi udah upload foto, biasanya nanti fotonya di situ kelihatan tuh. Setelah teman-teman mengisi borang pengisian, jangan lupa poin penting teman-teman masuk di rangkuman P2KB di sebelah kiri. Teman-teman itu yang tadi ada 3 poin itu, checklist semua. Checklist yang bulat-bulat itu semua teman-teman checklist dan simpan. Kalau teman-teman tidak checklist dan tidak simpan, itu tidak akan diverifikasi oleh verifikator. Itu tidak akan keluar di tampilan verifikator, dan borang teman-teman akan seperti itu terus, tidak akan ada koreksi dari verifikator kita. Kalau misalnya nanti verifikasi kita itu sudah di ACC oleh verifikator, SKP-nya sudah di ACC, biasanya nanti ada keluar itu SKP Pari kita jumlahnya berapa, di bawah itu akan tertera ataukah sudah cukup 25 SKP ataukah kurang. Nah, alur verifikasinya, anggota mengajukan P2KB. P2KB ini dievaluasi, diverifikasi oleh tim P2KB Pengda dan dievaluasi oleh Komisi P2KB PP Pari Pusat. Kalau misalnya diterima, teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi. Tapi kalau ditolak, biasanya ada verifikasi lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di buku log untuk melihat aku verifikasinya apa sih, apa yang kurang dari hasil aku. Kalau misalnya surat rekomendasinya sudah keluar, teman-teman nanti bisa upload. Nah, di sini poin di mana teman-teman bisa melihat download surat rekomendasi STR-nya. Di sini ada rekapitulasi nilai SKP, borang penilaian diri, nilai evaluasi tim
tim P2KB. Kalau teman-teman dirasa layak untuk mendapatkan surat rekomendasi, biasanya di situ tertulis di hasil evaluasi bahwa nama anggota ini dengan nomor anggota ini layak untuk mendapatkan surat rekomendasi. Teman-teman bisa pindah ke sebelah kirinya yaitu surat rekomendasi P2KB. Di situ teman-teman langsung bisa upload dalam bentuk PDF. Langsung teman-teman klik aja. Nah, ini tampilan surat rekomendasinya. Di sini dikeluarkan oleh PP Pusat, oleh tim Komisi P2KB, dan ini bisa teman-teman gunakan untuk login di web KTKI. Setelah itu nanti baru STR teman-teman akan keluar. Sekian sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Kenapa saya milihnya Naruto? Karena saya suka Naruto, jadi mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi, silahkan bisa hubungin saya, nanti bisa tanya ke panitia, nomor telepon saya berapa. Ataupun misalnya ada pertanyaan kita mau sharing, silahkan. Saya terbuka sekali buat teman-teman yang mau sharing bareng dengan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radiografer Indonesia.